Timnas Indonesia U22 harus menelan kekalahan lawan Filipina nih di ASEAN Games. Aduh, kacau, Coach Indra, aduh kacau. Kena kayak nggak ada improvement sama sekali nih timnas Indonesia ini dah. Mau sampai kapan main kita tuh jelek kayak gini terus gitu loh. Kita mau ngomongin taktik aja, masalah umpan kontrol aja nih masih jadi PR gitu untuk pemain-pemain timnas kita. Ini catatan sedikit nih Kadek Ariel nih, tolong dikurang-kurangi nyundul bluetoothnya. Tadi pas Priki ya kan, peluang satu di kepalanya dia tuh di bluetooth lagi disundul. Dan tadi kebobolan juga. Ya walaupun memang ada pemain yang lain tadi tuh ya yang harusnya bisa ngedapetin bolanya, tapi lemparan jauh dari lawan itu si Kadek Ariel lagi gitu loh. Bluetooth nyundulnya. Coba dia bisa dapetin bola itu tadi di awal. Yang lain tuh kayak Ipar tuh bisa harusnya buang bola itu. Cuman kegocek gara-gara si Kadek Ariel tuh nyundul bola bluetooth lagi. Terus tadi juga di depan gawang ya ada beberapa peluang. Ya finishing PR. Keras doang tapi akurasi kemana? Nah, kalau masalah umpan memang benar banyak yang salah-salah umpan. Tapi kalau udah ngasih umpan terobosan, tolong nih. Jangan kayak ngerasa nembak gitu loh ngasih umpannya. Keras sekali pemain-pemain ini. Tolonglah, itu makanya passing kontrol. Basic doang itu. Kenapa sih susah kali nih pemain-pemain timnas muda ini dah. Kapan bisa ngelihat pemain-pemain timnas ini tuh ya secara individualnya itu kontrolnya bagus, bisa dribble juga. Nah, terus kalau di pressing sama satu orang masih bisa menang duel, nggak takutan megang bola. Kayak udah jadi ciri khasnya pemain Indonesia tuh kayak gitu. Kalian lihat main tadi juga tuh crossing itu oke, nggak masalah gitu loh crossing, tapi kan seakan-akan crossingnya itu ya udah alirin aja bola ya ke tengah itu, mau itu kelebihan kek ngumpannya, mau itu keluar lapangan ngumpannya, yang penting udah yang penting bola dari sisi kanan atau dari sisi kiri itu bisa masuk gitu ke tengah. Terburu-buru kali ku lihat ini, kayak nggak tenang gitu pemain-pemain muda ini. Aku belum bisa ngelihat bibit unggul gitu dari timnas kita ini. Apalagi main untuk timnas senior coba. Elah, aku yakin yang nonton males pasti. Ya kalau emang dari awal niatnya Coach Indra ini pragmatis gitu ya, seenggaknya ngotot lah buat cetak gol gitu loh. Ini udah main jelek, minim peluang, nggak ada gol pula lagi. Tadi aja menurut aku tuh wasit udah ngebantu kali gitu. Banyak kali pemain-pemain kita yang gaya mainnya tuh tarkam kali. Ya, tapi untungnya itu entah kenapa wasitnya nggak kasih kartu kuning. Ya udahlah, semoga di pertandingan selanjutnya menang gitu ya. Ada evaluasi nih untuk pemain-pemain timnas. Evaluasi. Waduh, baru juga game pertama nih Om, melawan Filipina di SEA Games. Kalah 0-1. Gimana nih Om? Aduh, kecewa gak sih Om? Ya gimana ya bro, puyeng juga ya ngelihatnya. Gue pikir karena alasan Rivaldo Pakpahan sama Ivar Jenner dibikin dua kembar situ, nggak jalan, nggak tahu ya ditukar 4 back juga nggak jalan juga bro. Ini salahnya di mana? Oke, kita sama-sama paham bolanya emang bukan sesuatu dari skema dari tim lawan. Tapi masa begitu nggak ada balasnya, gimana ceritanya? Kacau! Jangan bahasa, iya, pokoknya, jangan kasar. Iya, Bahaya nih, ini lagi temperamen nih teman gue nih. Pokoknya ya mau gimana lagi, formasinya pun template ya, penyerang dari sisi kiri terus ya, cuman ya no problem lah ya, semoga aja melawan Myanmar bisa mendapatkan kemenangan guys. Semangat terus ya bro terus ya. untuk Coach Safi dan anak didiknya, yes, semoga bisa menang lawan Myanmar. Karena menurut Bang Ronald 50% kekuatan tanpa hoki caraka itu berkurang. Waduh. Itu saja Omin Bola signing out. Hai, kata gue juga apa? Kalah kan sama Filipina aja kalah, gimana bersaing di Asia? Lah. Ini ekspektasi terlalu tinggi apa memang harapan sepak bola Indonesia ini lagi dah nggak tahu lagi dah gue mah sama Filipina, yang mana selama puluhan tahun nggak pernah kalah sama Filipina, sekarang kalah sama Filipina 1-0. Ajang SEA Games lagi, memalukan. Astagfirullahaladzim, ini main gimana? Aduh, passing gak bisa, kontrol bola acak-acakan, crossing amburadul, shooting nembak burung. Alah, ini apalagi strategi gak jelas. Aduh, Coach Indra, ini tuh dari babak pertama, strategi dari pinggir, crossing ke atas itu gak berhasil. Masih aja dipaksain sampai babak 2. Ini gak ada strategi lain, gak ada plan B, gak ada backup strategi B apa gimana. Pergantian pemain tetap aja gak ngaruh. Ini jangankan menang, main bener aja tuh susah banget.
Aduh, kacau ini mah. Indonesia kalah lawan Filipina. Ini, aduh, memalukan ini ya. Sebabnya Indonesia itu nggak pernah kalah di SEA Games lawan Filipina. Baru kali ini kalah. Ini presiden buruk buat timnas Indonesia nih. Coba harus bagaimana nih? Pertandingan kedua nanti melawan Myanmar. Kalau kalah lagi, pulang kampung. Tulis di kolom komentar, guys. Nah, ini baru timnas yang gue kenal. Apa itu Piala Dunia? Apa itu Piala Asia? Level kita kesusahan lawan tim Asia Tenggara. Betul, ini gelap banget ya. Era kegelapan kah? Dari pernah bikin sejarah masuk ke 8 besar Piala Asia U23. Dari timnas U23 kita yang tadinya bikin masyarakat Indonesia tuh nonton bola sampai subuh. Tapi malam ini justru tercipta sebuah sejarah yang baru. Karena timnas Indonesia harus kalah dari Filipina di SEA Games. Ho ho ho. Pantes aja perak targetnya, pantes aja. Ini mah boro-boro perak, lu tali rapia lu dapet lo. Apa yang salah nih, apa ya? Mari kita bahas, boy. Seluruh pemain diaspora kita itu dimainkan di pertandingan kali ini. Ini adalah starting line up yang terbaik menurut gua. Gak ada satupun pemain yang levelnya tuh bagus dan gak dimainin. Buat lo yang bingung, kenapa gua marah-marah sama pertandingan ini? Yang pertama, kita udah merelakan FIFA Matchday untuk persiapan SEA Games ini. Dan disuguhkan permainan kayak begini. Dan hasilnya juga kalah. Ini tim bisa kok main bagus lawan Mali kemarin. Tapi kenapa mainnya jadi begini? Oh, salah gua. Harusnya kita gak usah kaget. Ini Indonesia yang kita kenal. Kesulitan lawan Filipina, Vietnam, Thailand. Kalau yang bisa ngalahin Jordan, ngalahin Korea, itu cuma ilusi doang itu. Ini baru filosofi kita tuh begini. Asli gue bingung mau bahas teknis dari segi mana. Mungkin beberapa kali kayak strike mainnya kemarin dapat free roll. Sekarang main di winger kelihatan banget isolasi. Raka Cahyana, Ferrari, Arjuna. First touch aja salah mulu, gue bingung. Dan sekedar mengingatkan ya buat brother yang belum tahu, ini adalah generasi yang akan meneruskan legasinya timnas senior di World Cup 2030. Mantap, kelas bos, kelas. Ya mungkin mereka masih pada grogi kali ya, match perdana nih grogi ya. Tim ini masih bisa lolos kalau misalnya Vietnam dan Malaysia itu nggak berakhir imbang, dan kita wajib menang lawan Myanmar dengan selisih minimal 2 gol. So kalau menurut kalian gimana nih bos? Udah, gini doang. Segitu doang timnas U23. Bela-belain ngorbanin FIFA Matchday, hasilnya cuma gini doang. Karena full time sang juara bertahan SEA Games harus takluk atas Filipina dengan skor 1-0 di laga perdana. Wow. Kocak. Kalah sama tim yang rata-rata pemainnya main di university. Ya, ini starting line up yang diturunin nama Coach Indra Sapri ya guys ya. Turun dengan formasi 3-4-3 ya. Sebenarnya nggak ada yang aneh sih sama line up-nya, tapi kok gameplaynya gitu. Aduh, sampai nggak ngerti lagi loh apa yang bisa dikomentarin karena permainannya nggak jelas, gameplaynya nggak jelas. Kalau gameplaynya gini gimana mau dapat emas? Boro-boro perak aja susah ini. Lolos fase grup ini aja alhamdulillah. Aduh, Coach Sapri gimana ini Coach? Masih disimpan kah taktiknya? Aduh, udah lah ya guys, kalian bantu komen aja nih di kolom komentar. Aku udah gak ngerti lagi mau komentar apa. Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar. Yang lupa di follow kita timnas bertabalan supporter, bisa di follow. Gaskan. Ya, kalau ambek Filipina, kayak sina kon kabeh. Hah? Hina kon niku. Kon niku lho, pemain timnas sing wis diseleksi. Tapi passing nggak iso, kontrol nggak iso, crossing nggak iso. Ketika ono koncoe nyekel bal kon bingung ngapain nanti. Sakno Ivar Jenner. Ndi Indra Safri. Kalau pemain liyo dah. Selain Ferrari, Kadek Arel, Bobby Darwis. Masa gak ono pemain sing luwih enak teko iku. Bosen aku ndeloke. Coba sebutin berapa shoot on target timnas Indonesia di pertandingan kali ini. Ini main amburadul. Kayak nggak ada strategi. Kayak dibiarin aja. Udah, yang penting kalian main have fun aja. Babak kedua itu amburadul. Dari babak pertama juga amburadul. 8 pertandingan sebelumnya kita melawan Filipina di SEA Games nggak pernah kalah. Tiba-tiba di pertandingan ini kalah. Ini suatu prestasi yang sangat mengecewakan pastinya. Udah ada Ipar Yener, Rafael Struijk, Mauro Gilstra, pemain-pemain lainnya udah pada main reguler di Liga.
Masih aja kayak gini. Passing amburadul, kontrolnya apalagi, buka ruang kagak bisa, create peluang juga nggak bisa. Padahal Filipina nggak main bertahan-bertahan amat loh, apalagi di babak kedua. Sampai komentatornya pun bilang, Filipina itu cuma zona marking. Mereka bisa mengorganisasikan, mereka punya feeling kalau misalkan bola akan dikirim ke situ, ya mereka tutup daerah situ. Sesimpel itu. Ini Filipinanya yang jago apa Indonesianya yang bapuk? Ya Allah, Robi. Parah sih. Udah gitu ya. Main crossing. Crossing Robi Darwis kagak nyampe, Frankie bisa, apalagi udah crossingnya jelek dicoba sampai menit 96 tadi 97. Kagak ada improvisasi. Ya ini mah boro-boro perak ini. Lolos grup udah syukur. Berasa kan efek dominosnya? Memecat Gotsin, nggak cuma timnas senior yang gagal, timnas U22 berantakan. Dari AFF kita runner up, kualifikasi Piala Asia kita gagal, sekarang di SEA Games kita kalah sama Filipina 1-0. Bukan berarti ini semua karena Sintayong, enggak. Tapi Gotsin jelas memegang timnas Indonesia itu melatih passing, kontrol, dribble, mental pemain. Kalau yang gue lihat tadi main pertama nggak greget, yang kedua passing ngawur. Long ball, kayak comeback ke era kegelapan. Gua tahan-tahan nonton 90 menit, berharap di menit 90 ada 1 gol, ternyata di prank gua. Ivar Jenner kelihatan banget main sendiri. Terus lagi ini Moro Zylstra ini kan striker number 9. Striker number 9 itu lu kasih bola-bola manja di area kotak penalti. Jangan lu kasih bola-bola sprint. Gergetan banget liatnya sampai final third nggak bisa ngapa-ngapain lo. Tenang bang, masih ada lawan Myanmar. Lu masih mau ngarepin runner up terbaik yang pertandingannya ditentukan sama pertandingan dari grup sebelah? Nggak capek lu gitu mulu? Dikit-dikit runner up terbaik, peringkat 3 terbaik, ngandelin pertandingan grup lain. Mau sampai kapan timnas kita lolos tanpa menunggu hasil dari grup lain gitu loh? Udah lah, gue nggak tahu lagi lah. Coba gimana menurut kalian, tulis di kolom komentar cuy. Pantesan targetnya cuma perak, boro-boro perak, apalagi emas. Besi karatan ini mah dapatnya. Lolos grup aja udah syukur. Main masih begitu aja. Passing salah mulu. First touch-nya juga salah mulu. Strateginya nggak jelas. Visinya nggak jelas. Bola ke depan susah banget. Pertama kali nih kita dalam sejarah kalah di SEA Games atas Filipina. Malu-maluin. Boro-boro lolos ke final terus juara. Lolos ke babak berikutnya aja belum tentu nih. Susah banget. Nggak ngerti lagi gue, emosi jiwa membara nih. Menurut kalian gimana guys? Kasih rating 0 sampai 10 untuk pertandingan tadi. Kalau gue sih 5 aja udah bagus. Jangan lupa follow gue dulu komentarnya. Kalau udah begini siapa yang mau disalahin nih? Katanya SEA Games untuk mengganti gagalnya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Lah ini baru pertandingan awal aja udah kalah. Permainannya nggak enak dilihat. Pola permainannya seperti apa ya nggak jelas. Counter attack ya enggak. Kuasain permainan ya enggak. Ini baru SEA Games udah ngap-ngapan. Kalau begini kan jadi kasihan Toel. Mau nyalahin Sintayong nggak ada urusannya. Mau nyalahin Indra Safri ya nggak enak juga. Nyalahin siapa nih? Mau nyalahin Ketum karena udah mengganti sistem semua yang udah berjalan. Ketum nggak pernah salah. Ya ayolah, panggilan untuk Bung Toel, Coach Justin, ayo kita bergabung untuk sama-sama mengkritik. Pemainnya nggak salah, yang salah adalah, nah itu, siapa tuh?